Pernah nggak kamu merasa begini? Kerja sudah capek, jam kerja kadang sampai malam, tapi begitu akhir bulan datang, dompet tetap terasa tipis. Gaji yang baru masuk seakan hanya lewat sebentar, lalu hilang begitu saja. Bayar cicilan, bayar listrik, uang makan, biaya sekolah anak, kebutuhan sehari-hari, dan akhirnya kita bengong sendiri, bertanya dalam hati, ini uang sebenarnya lari kemana, ya? Saya yakin banyak dari kita merasakan hal yang sama. Apalagi di tengah kondisi sekarang, harga-harga makin naik. Bensin naik, kebutuhan dapur naik, bahkan jajanan kecil pun ikut-ikutan naik. Sementara gaji, kadang naik, kadang juga tidak. Dan seringnya, kalaupun ada kenaikan, tetap saja tidak bisa menutup laju pengeluaran yang terus bertambah. Di momen seperti ini, sebagian orang hanya bisa mengeluh. Ada yang pasrah, ada juga yang mencoba bertahan dengan gaya hidup lebih hemat. Tapi, ada juga sebagian kecil orang yang justru menemukan cara lain. Mereka mencari sumber uang tambahan. Bukan sekadar kerja sampingan yang bikin lelah, tapi sesuatu yang bisa jalan beriringan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Masalahnya, banyak dari kita sering merasa sumber uang tambahan itu hanya untuk orang-orang hebat saja. Seolah-olah hanya mereka yang punya modal besar, koneksi kuat, atau skill luar biasa. Padahal kenyataannya, ada begitu banyak cara menambah pemasukan yang justru jarang dilihat orang. Bahkan seringkali, sumber uang itu ada di depan mata, tapi kita abaikan karena dianggap remeh. Di video ini, saya ingin mengajak kamu untuk sama-sama membuka mata. Kita akan membahas 7 sumber uang tambahan yang jarang diketahui orang Indonesia. Bukan sekadar teori, tapi hal-hal yang sebenarnya sederhana, dekat dengan keseharian kita, dan bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan hidup kita sepenuhnya. Jadi, kalau kamu saat ini merasa lelah dengan dompet yang selalu kosong, atau sering bertanya dalam hati bagaimana cara memperbaiki kondisi keuangan, mungkin inilah saat yang tepat. Kita akan sama-sama melihat bahwa rezeki itu tidak hanya datang dari satu pintu saja. Saya masih ingat jelas beberapa tahun lalu saat kondisi keuangan saya benar-benar terasa sempit. Setiap awal bulan, gaji yang masuk terasa besar. Tapi begitu lewat minggu kedua, saya mulai hitung-hitungan lagi. Uang segini cukup nggak ya sampai akhir bulan? Rasanya seperti lomba lari maraton, tapi napas sudah ngos-ngosan di separuh jalan. Pernah suatu waktu, saya bahkan sampai menghindari buka aplikasi rekening bank. Bukan karena banyak uang, tapi justru karena takut lihat angkanya yang sudah menipis. Saat itu, pikiran saya penuh tekanan, harusnya saya bisa lebih pintar atur uang. Kenapa selalu begini? Di tengah rasa frustrasi itu, saya mulai sering cerita ke teman-teman, ada yang nasihatin untuk lebih hemat, ada juga yang menyarankan cari kerja tambahan. Tapi jujur, waktu itu saya sudah merasa capek. Pekerjaan utama saja sudah menguras tenaga dan pikiran, apalagi kalau harus tambah kerja sampingan yang mengikat waktu. Rasanya mustahil. Sampai suatu hari, saya ngobrol dengan seorang sahabat lama. Dia bilang begini, kamu tahu nggak, banyak orang terlalu fokus sama satu sumber penghasilan. Padahal, rezeki itu luas banget. Kadang, sumbernya ada di sekitar kita, tapi kita nggak sadar. Kalimat itu menempel kuat di kepala saya. Sejak hari itu, saya mulai melihat sekitar dengan lebih terbuka. Saya coba perhatikan, apa hal kecil yang bisa saya lakukan, yang mungkin bisa menghasilkan tambahan uang tanpa bikin hidup saya semakin lelah. Awalnya saya ragu. Saya pikir, mana mungkin hal kecil bisa bantu kondisi keuangan saya. Tapi ternyata, justru dari hal-hal kecil itulah saya mulai belajar. Misalnya, saya pernah bantu tetangga jualin produknya lewat media sosial. Awalnya iseng, malah dapat komisi. Lalu, saya coba menulis artikel pendek untuk sebuah blog kecil. Tidak besar, tapi cukup untuk menambah uang bensin. Dari pengalaman kecil itu, saya mulai sadar. Masalah saya dulu bukan hanya soal gaji yang kecil atau harga yang naik. Masalah utamanya adalah pola pikir saya yang terlalu terpaku pada satu pintu rezeki. Saya mengira bekerja keras di satu pekerjaan adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Padahal, kenyataannya, ada begitu banyak cara lain yang bisa berjalan paralel asal kita mau membuka mata. Pelan-pelan, hidup saya berubah.
Bukan berarti jadi kaya raya dalam semalam, tentu saja tidak. Tapi saya jadi lebih tenang. Karena saya tahu kalau satu pintu rezeki tertutup, masih ada pintu lain yang bisa saya coba. Dan dari situlah saya ingin berbagi dengan kamu hari ini tentang 7 sumber uang tambahan yang sering luput dari perhatian kita. Padahal bisa jadi penyelamat di saat dompet tipis. Kalau kita bicara soal uang tambahan, banyak orang langsung membayangkan sesuatu yang rumit. Harus buka bisnis besar, butuh modal jutaan, atau punya skill yang canggih. Padahal tidak selalu begitu. Seringkali sumber uang tambahan justru hadir dari hal-hal sederhana yang kita anggap sepele. Di titik ini, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Rezeki itu bukan hanya tentang kerja lebih keras, tapi juga tentang membuka lebih banyak pintu. Bayangkan rumah dengan banyak jendela. Kalau hanya satu jendela yang dibuka, sinar matahari yang masuk tentu terbatas. Tapi kalau kamu buka 5 atau 7 jendela sekaligus, cahaya yang masuk akan jauh lebih banyak. Rezeki pun bekerja dengan cara yang sama. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa sumber uang tambahan yang jarang disadari orang Indonesia. Pertama, kemampuan berbagi informasi. Kita hidup di era digital. Apa yang kamu tahu bisa jadi bernilai untuk orang lain. Misalnya, kamu jago masak sederhana dengan bahan murah. Coba bagikan resepnya di media sosial atau bahkan di platform video. Jangan salah, banyak orang yang mulai dari hobi berbagi resep, kemudian mendapatkan penghasilan dari iklan atau endorsement. Kedua, barang-barang di sekitar kita. Banyak orang menumpuk barang yang tidak terpakai di rumah. Padahal, barang itu bisa dijual kembali. Dari baju bekas layak pakai, buku yang sudah selesai dibaca, sampai barang elektronik lama. Sekilas terlihat remeh, tapi saya kenal orang yang rutin menjual barang-barang kecil secara online dan hasilnya bisa menambah ratusan ribu tiap bulan. Ketiga, kemampuan menyalurkan tenaga kecil-kecilan. Misalnya, menjadi kurir dadakan di sekitar kompleks, membantu orang lain pindahan, atau jasa bersih-bersih harian. Bagi sebagian orang mungkin dianggap pekerjaan kecil. Tapi di tengah masyarakat kita yang sibuk, jasa sederhana justru sangat dibutuhkan. Keempat, skill digital sederhana. Tidak semua harus jadi programmer atau desainer profesional. Sekadar bisa edit video singkat, menulis caption menarik, atau membuat desain sederhana di aplikasi gratis, itu sudah bisa jadi jalan rezeki. Banyak UMKM yang butuh bantuan kecil seperti ini, dan mereka rela membayar. Kelima, memanfaatkan waktu luang. Ada orang yang setelah pulang kerja, waktunya habis untuk scrolling media sosial. Coba bayangkan kalau sebagian waktu itu dialihkan untuk hal produktif. Misalnya, jadi penulis lepas, ikut survei online berbayar, atau bahkan belajar keterampilan baru. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa terasa. Dari sini kita bisa tarik satu kesimpulan besar. Uang tambahan tidak selalu datang dari hal besar, tapi dari kebiasaan membuka mata pada peluang kecil. Masalahnya, banyak dari kita terjebak pada mindset tunggal. Kalau mau lebih banyak uang, ya harus kerja lebih keras di satu tempat. Pola pikir ini sering membuat kita lelah dan frustrasi. Padahal, kalau mau jujur, bekerja lebih keras tidak selalu sebanding dengan penghasilan yang bertambah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memperluas pintu masuk rezeki, meskipun kecil-kecil. Karena 10.000 di sini, 50.000 di sana, kalau dikumpulkan, bisa jadi bantalan yang menolong kita di akhir bulan. Jadi, insight utamanya adalah ini. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk besar sekaligus. Kadang ia datang dalam kepingan-kepingan kecil, dan tugas kita adalah tidak menutup mata terhadap kepingan itu. Ketika mindset kita mulai berubah dari kerja keras di satu jalan menjadi membuka banyak jalan kecil, maka hidup jadi lebih ringan. Kita tidak lagi panik saat gaji cepat habis, karena ada sumber cadangan. Kita tidak lagi merasa seluruh hidup bergantung pada satu bos atau satu pekerjaan. Inilah pola pikir yang akan menjadi dasar untuk memahami 7 sumber uang tambahan yang akan kita bahas lebih jauh. Saya ingin ceritakan tentang seorang teman saya, namanya Alex. Dia seorang karyawan di sebuah perusahaan logistik di Jakarta. Gajinya tidak bisa dibilang kecil, tapi juga tidak cukup untuk membuat hidup tenang.
apalagi setelah menikah dan punya anak, pengeluaran bulanannya melonjak drastis. Alex tipe pekerja keras. Dia selalu datang lebih awal ke kantor, pulang pun sering larut malam. Tapi meski begitu, kondisinya tidak banyak berubah. Setiap akhir bulan, ia dan istrinya selalu harus menghitung-hitung ulang sisa uang. Bahkan, kadang harus gali lubang tutup lubang dengan kartu kredit. Sampai suatu hari, Alex mengalami sebuah kejadian yang membuka matanya. Saat itu anaknya sakit, dan ia harus mencari biaya tambahan yang cukup besar untuk berobat. Uang tabungan tidak mencukupi, sementara gaji baru akan masuk 2 minggu lagi. Dalam kondisi panik, Alex baru sadar. Hidupnya terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan. Dari situ, ia mulai berpikir ulang. Dia bertanya pada dirinya sendiri, kalau gaji selalu habis, apa saya harus terus-terusan hidup dengan pola ini? Apa nggak ada cara lain? Pelan-pelan, Alex mulai mencari tahu. Dia ingat bahwa dirinya cukup suka menulis sejak kuliah dulu. Bukan tulisan panjang atau berat, tapi cerita ringan sehari-hari. Iseng, dia coba menulis di sebuah platform online yang membayar penulis lepas. Hasilnya, tulisan pertamanya dibayar hanya Rp50.000. Jumlah kecil, tapi cukup membuat Alex tersenyum. Dari satu tulisan itu, dia tidak berhenti. Malam hari sepulang kerja, daripada mengeluh di media sosial atau menonton film sampai larut, ia meluangkan waktu 1 jam untuk menulis. Dalam sebulan, ia bisa menambah penghasilan ratusan ribu rupiah. Tidak besar, tapi cukup untuk menutup biaya transportasi harian. Semakin lama, Alex makin terbiasa. Ia mulai mencari peluang lain. Misalnya, menjual barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi melalui aplikasi online. Dari baju, sepatu, sampai mainan anak yang sudah tidak terpakai. Dari situ, ia bisa menambah lagi ratusan ribu. Hidupnya memang tidak langsung berubah drastis, tapi yang berubah adalah cara pandangnya. Kalau dulu ia merasa seolah hidupnya hanya bergantung pada gaji, sekarang ia merasa lebih bebas. Karena ia tahu ada pintu-pintu kecil lain yang bisa ia buka. Ketika saya tanya apa yang membuatnya bertahan dengan semua itu, Alex menjawab sederhana. Saya jadi lebih tenang, karena sekarang saya tidak merasa uang hanya datang dari satu arah. Saya punya cadangan, meski kecil. Dan itu bikin hidup jauh lebih lega. Cerita Alex ini mengajarkan kita satu hal penting. Uang tambahan tidak harus besar untuk bisa membuat perubahan. Yang penting adalah adanya rasa aman. Kadang, hanya dengan tambahan kecil, kita bisa menutup kebutuhan mendadak, atau sekadar merasa lebih lega menghadapi hari esok. Dan seringkali, tambahan itu justru datang dari hal-hal yang kita anggap sepele. Menulis, menjual barang bekas, atau memanfaatkan hobi yang sudah lama kita tinggalkan. Alex adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa keluar dari tekanan finansial, bukan dengan kerja lembur tanpa henti, tapi dengan membuka mata pada peluang kecil di sekitarnya. Sekarang saya ingin mengajak kamu untuk berhenti sejenak. Tarik napas dalam, lalu pikirkan. Bagaimana sebenarnya hubunganmu dengan uang saat ini? Apakah kamu merasa cukup dengan apa yang ada? Atau justru seringkali merasa cemas setiap kali melihat saldo rekening? Kita semua tahu hidup di zaman sekarang tidak mudah. Harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah naik, bahkan sekadar nongkrong pun terasa lebih mahal. Pertanyaannya, kalau kita terus bergantung hanya pada satu sumber penghasilan, sampai kapan kita bisa bertahan? Saya tidak sedang mengajak kamu untuk jadi serakah atau bekerja sampai lupa istirahat, justru sebaliknya. Saya ingin kamu melihat bahwa membuka pintu rezeki tambahan itu bukan tentang menambah tekanan, tapi tentang menciptakan rasa aman, rasa tenang. Supaya kita tidak lagi panik setiap kali ada kebutuhan mendadak datang. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, selama ini, apakah saya terlalu bergantung pada satu sumber uang saja? Apakah saya sudah cukup peka melihat peluang kecil di sekitar saya? Apa kebiasaan atau hobi saya yang sebenarnya bisa bernilai, tapi belum saya manfaatkan? Bagaimana kalau suatu hari pekerjaan utama saya terganggu? Apakah saya punya cadangan jalan lain untuk bertahan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa membuka jalan baru dalam hidupmu. Karena seringkali, masalah kita bukan pada kurangnya uang,
tapi pada pola pikir yang terlalu sempit melihat sumber rezeki. Ingat, tambahan uang itu tidak selalu harus besar. Bahkan Rp20.000 atau Rp50.000 per hari kalau dikumpulkan sebulan bisa jadi angka yang lumayan. Dan lebih dari sekadar nominal, tambahan itu memberi kita ruang untuk bernapas lebih lega. Saya ingin kamu membayangkan sebuah pohon. Batangnya adalah pekerjaan utama kita. Kuat, tapi kalau suatu hari batang itu patah, pohonnya bisa roboh. Nah, dahan-dahan kecil itulah sumber uang tambahan. Meski kecil, mereka bisa menyeimbangkan pohon, memberi daun dan buah tambahan, dan membuat hidup lebih kokoh. Jadi, mulai hari ini, coba renungkan. Pintu rezeki kecil apa yang bisa saya buka? Jangan buru-buru merasa minder kalau hasilnya kecil. Ingat cerita Alex tadi, ia mulai dari tulisan Rp50.000, kecil, tapi ternyata membuka jalan pikiran yang besar. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, ada satu hal penting yang ingin saya garis bawahi. Rezeki itu tidak selalu datang dari satu pintu besar, tapi seringkali dari banyak pintu kecil yang kita buka dengan kesadaran. Kamu tidak perlu langsung punya bisnis besar. Tidak harus punya modal jutaan rupiah. Kadang, cukup dengan memanfaatkan waktu luang, keterampilan sederhana, atau bahkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Dari situlah uang tambahan bisa hadir pelan-pelan tapi berarti. Kita belajar dari cerita Alex tadi. Hidupnya tidak langsung berubah total, tapi dengan membuka peluang kecil, dia mendapatkan rasa aman dan ketenangan. Dan itu jauh lebih berharga dibanding sekadar jumlah uangnya. Saya ingin kamu ingat satu hal, hidup bukan hanya tentang bekerja keras tanpa henti. Hidup juga tentang bagaimana kita bisa seimbang antara kerja dan istirahat, antara kebutuhan dan keinginan, antara mencari rezeki dan menikmati hidup. Kalau hari ini kamu merasa dompet selalu tipis, jangan buru-buru menyerah. Mungkin bukan karena rezekimu kurang, tapi karena kamu belum membuka cukup banyak jalan. Sekarang, saya ingin mendengar dari kamu. Menurutmu, sumber uang tambahan apa yang paling mungkin kamu coba dalam waktu dekat? Atau, mungkin kamu sudah pernah punya pengalaman menemukan rezeki dari jalan yang tidak terduga? Coba ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk orang lain juga. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukungan. Share juga ke teman-temanmu yang mungkin sedang merasa tertekan dengan kondisi finansialnya. Dan tentu saja, subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita dan insight lain seputar keuangan, mindset, produktivitas, dan hidup seimbang. Ingat, perjalanan menuju ketenangan finansial itu bukan lomba cepat-cepat, tapi perjalanan membuka mata dan hati. Semoga kamu selalu diberi kekuatan untuk menemukan pintu rezeki yang tepat dan tetap menjaga keseimbangan dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita bertemu lagi di video berikutnya.